Halo penyala, selamat datang di podcast Cerita Pijar bareng aku Gebi. Dan kali ini kita akan membahas cerita yang inspiratif dan spesial di episode pertama dan perdana ini kita sudah kedatangan mbak-mbak cantik Hai. yang sangat inspiratif khususnya di dunia pendidikan dan terlebih khusus lagi pendidikan gratis di kota Yogyakarta. Ini dia Mbak Mariam, koordinator Sekolah Gajah Halo. Wong. Hai hai. Oke Mbak Halo Mariam, Gebi, selamat malam. selamat malam. Apa kabarnya Mbak? Baik sih ya. Alhamdulillah baik. Oke, nah Mbak Maria mungkin boleh cerita sedikit latar belakang tentang Sekolah Gajah Wong nih Mhm. kepada penyala semua. Oke. Sekolah Gajah Wong ya. Kalau bicara latar belakang atau sejarah Sekolah Gajah Wong itu sebetulnya kita tidak bisa lepas dari sejarah Kampung Lodok Timoho di mana Sekolah Gajah Wong itu ada begitu. Karena dipantik oleh kebutuhan masyarakat setempat gitu, masyarakat Lodok Timoho khususnya atas merasa butuh ada ruang untuk anak-anaknya supaya nggak ikut orang tuanya ke jalan gitu. Jadi dulu itu kan kalau bicara dulu tuh tahunnya mungkin kalau di kisar-kisar gitu kisaran 98, 2000, 2000-an begitu ya. Nah, itu masih banyak anak-anak itu yang ikut orang tuanya ke jalan untuk ngamen, ngemis, terus mulung begitu ya. Ada yang ikut kerja dan bahkan ada yang sengaja dipekerjakan gitu. Nah, itulah kemudian disitulah ruang untuk anak-anak itu muncul. Belum Sekolah Gajah Wong namanya nih gitu. Ruang itu awalnya tidak yang ada kelas-kelas kayak sekarang gitu ya. Jadi semuanya pokoknya anak-anak gitu, yang kategorinya itu adalah anak-anak gitu ya. Entah itu anak dari usia balita, batita, remaja gitu, semuanya gabung di satu ruang tersebut gitu untuk belajar. Oke. Dan belajarnya pun tergantung volunteernya siapa yang hadir. Misal ada yang ngisi tari gitu, ya udah kita belajar nari gitu, lukis belajar lukis gitu. Berarti awalnya bukan pendidikan, maksudnya ada Bukan tari. sekolah ya kayak Oh, gitu. Kalau kita anggap sekolah sebagai satu struktur yang masuk terus belajar, istirahat, pulang, ada mata pelajaran, itu enggak seperti itu. Jadi kayak ruang gitu aja sih. Awalnya seperti itu, kemudian berkembang jadi dinamakan, ada namanya gitu, Sekolah Akar Rumput, yang sekarang jadi nama kelas tuh, kelas akar, kelas rumput gitu, sampai kemudian bergeser, berkembang menjadi Sekolah Gajah Wong itu tahun 2013. Itu diresmikan juga karena sudah ada semacam jadwal reguler kayak gitu ya. Seperti itu sih. Gitu. oke. Berarti bisa dikatakan SGW, disingkatnya SGW ya SGW penyebutannya biar simple ya. boleh. Gabung Nah, aja. berarti bisa dikatakan bahwa sekolah ini itu untuk ruang anak-anak agar tidak lagi turun ke jalan begitu ya. Yes, itu spiritnya itu. Oke. Gitu. Dan tapi saya ada melihat nih data dari BPS terkait kemiskinan di DIY per bulan Maret 2025 terakhir. Itu Yes. tuh angkanya cenderung turun per Mhm. tahunnya. Nah, dan SGW ini masih terus hadir dan menjalankan perannya seperti yang tadi sudah Mhm. diceritakan juga. Nah, apakah kalau dari SGW sendiri itu penurunan angka dari kemiskinan ini begitu ya, benar-benar terasa di kehidupan anak-anak yang saat ini? Oke, yang pertama tentang data ya gitu. Kalau tentang data menurun atau naiknya angka kemiskinan itu, kalau kalau itu kan ada kayak baseline-nya, dan siapa yang membuat baseline tersebut? Pemerintah gitu kan. Kita tidak tahu apakah itu karena baseline yang berubah gitu. Dari yang tadinya miskin itu misalnya pendapatannya sebulan 400 gitu. Terus sekarang diganti misalnya jadi 200 gitu. Apakah itu betul-betul real di lapangannya yang sudah hilang kemiskinan itu, atau justru baseline-nya yang dirubah? Aku belum begitu tahu, tapi memang kalau kondisi spesifik bilang cerita di Gajah Wong gitu ya, di Lodok Timoho, kalau kemiskinan itu dilihat dari jenis pekerjaan yang dulunya misal pemulung, pengemis, pengamen gitu, itu memang sudah bergerak gitu ke tapi tetap sektornya itu sektor-sektor informal gitu. Sektor informal kayak misalnya jualan gitu, jualan online, jualan offline juga gitu. Kemudian jadi karyawan seperti itu, emang berubah gitu. Dan kayak pengemisnya itu sudah tidak ada sekarang kalau khusus di Ledok Timoho ya. Pengemis nggak ada gitu, pengamen juga sudah tidak ada gitu, pemulung juga hanya beberapa aja gitu, seperti itu sih. Itu sudah bergerak tapi tetap di sektor
informal, Oke. seperti itu sih. Kalau yang tahun ajaran ini berarti 2025-2026 ya? Yes. Itu ada berapa Mbak jumlah muridnya dan Oke. kebanyakan berasal dari keluarga yang seperti apa? Oke. Jumlah muridnya sekarang ada 17 di tahun 17. ini ya, ada 17 anak. Latar belakangnya macam-macam, tapi memang itu tadi ya, masih di sektor informal. Itu kebanyakan itu sih pedagang ya, pedagang apa namanya, ada yang ikut dagang, ada yang memang dagangnya itu bukan dagang punya warung gitu, dagang harian gitu, dan juga karyawan sih, Oh karyawan oke. swasta. Dan apakah untuk saat ini lebih banyaknya mereka dari Kampung Ledok Timoho untuk demografisnya nih? Kebanyakan apakah mereka tinggalnya di Kampung Ledok Timoho atau dari luar Dari pun? luar ya, dari luar sih sekarang banyaknya, tapi memang masih di sekitar kampung. Jadi misal di seberang sungai itu masuk Serowajan, itu masuknya sebetulnya sudah, kalau Ledok Timoho itu kan Sleman, nyebrang dikit itu udah Bantul. Oh. Gitu, tapi masih sekitaran situ sih. Oh, Gitu. oke. Nah, berarti masih ketemu banyak teman-teman dari berbagai latar belakang juga, kondisi juga. Nah, dari pengalaman sendiri nih, dipanggilnya teman kecil ya? Yes, ya, teman kecil yang anak-anak. Nah, tantangannya apa sih Mbak yang masih paling sering dihadapi dari tahun ke tahun? Tahun ke tahun ya gitu. Tantangannya ada beberapa hal sih. Yang pertama itu misalnya di tim pengajar ya, tim pengajar dan juga tim pengurus katakanlah begitu di sekolah, itu regenerasinya gitu. Terus yang kedua tentang anak-anak ya, karena memang tadi itu ya kondisi latar belakang pekerjaan itu kan sudah lebih meningkat, lebih baik seperti itu ya. Nah, termasuk itu berpengaruh ke bagaimana sekolah Gajah Wong saat ini diangkat gitu. Kalau dulu itu masih kayak kampanyenya itu ini untuk ruang anak-anak miskin atau anak-anak terlantar gitu. Nah, pertanyaannya apakah sekarang anak-anak itu masih terlantar gitu? Kan dilemparkan lagi ke orang tua, Bapak Ibu mau nggak anaknya dibilang anak terlantar gitu? Enggak gitu. Oke, sekarang ini kita masih ada, bukan dengan nilai tersebut gitu, tapi adalah nilai keberdayaan dan kemandirian gitu. Jadi di sekolah ini masih prioritasnya itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Namun apabila latar belakang keluarga itu sudah cukup mampu ya, misalnya menengah gitu, kami tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak dan orang tua tersebut bergabung gitu. Yang penting tetap aktif gitu. Orang tuanya tetap mau ikut kesepakatan semuanya. Jadi semuanya setara gitu, mau dari latar belakang ekonomi apapun gitu. Nah, itu jadi tantangan sih untuk mempercayakan bahwa nggak apa-apa gabung aja. Ini bukan sekolah untuk khusus orang miskin gitu. Tapi ini adalah sekolah yang kita mengupayakan semuanya itu mampu, berdaya begitu, dan ini adalah ruang untuk saatnya kita melihat orang tuh bukan dari latar belakang spesifik gitu ya, kayak gitu sih. Oke, nah kemarin kan kami sempat datang juga, dan di sana saat ini hanya ada kelas akar dan rumput ya? Iya, yang aktif itu kelas akar dan rumput sekarang. Tapi di profilingnya kan ada batang dan ranting. Benar. Itu maksudnya apakah sudah untuk tahun ini tidak ada atau akan diadakan lagi atau seperti apa Mbak? Nah, iya, itu kelas batang ranting itu kelas usia SD. Itu diperuntukkan untuk alumni sekolah Gajah Wong gitu kan. Alumni. Iya, anak-anak alumni gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sekali lagi yang anak-anak sekitar mau gabung juga nggak apa-apa. Itu tuh sejak pandemi itu sudah tidak aktif gitu, kemudian itu kan cukup lama ya, sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Terus kemudian aktif kembali, cuman modelnya itu by program gitu loh, by kegiatan. Misal ada kegiatan yang mau ngajak anak-anak nonton bareng nih, anak-anak SD, atau ada games khusus yang usia SD nih gitu. Nah, itu ruangnya dibuka kembali gitu. Seperti itu sih sekarang, karena memang ini kaitannya sama tantangan regenerasi tadi. Volunteer yang khusus di kelas sore ini udah mulai jarang. Seperti itu sih. Nah, ngomongin berbicara tentang volunteer nih, kan di sekolah Gajah Wong yang kemarin kita lihat juga ada volunteer dan juga edu ya. Yes. Itu perbedaannya apa, dan apakah sekolah Gajah Wong ini punya kriteria khusus untuk mereka?
Bedanya itu hanya di intensitas ke sekolahnya aja sih gitu. Kalau volunteer itu kami sebut untuk teman-teman baik di fasilitator kelas ataupun yang bantu media gitu atau bantu dana usaha. Itu kalau intensitas ke kelasnya itu hanya apa namanya kayak minimal 1 atau 2 kali gitu dalam seminggu. Nah, kalau yang disebut edukator atau asisten edukator itu Senin dari sampai Jumat itu masuk terus dan mendapatkan apa ya namanya transport dari sekolah seperti itu. Kami usahakan untuk itu gitu, untuk apa namanya bentuk dari kontribusi dan support gitu ya kepada mereka yang datang setiap hari gitu. Itu sih bedanya itu aja. Semuanya tapi as a volunteer sih gitu. Jadi secara garis besar mereka volunteer ya. Tapi ada pembeda karena kamu bersedia untuk masuk setiap hari gitu. Mari kita upayakan nih untuk transport kamu gitu. Seperti itu sih. Dan kemarin juga beberapa kali ikut kegiatan dan banyaknya itu mereka yang berjenis kelamin perempuan begitu ya. Nah, itu mungkin volunteernya maksudnya ya? volunteer dan juga edunya ya. Kayak Yes, banyaknya juga perempuan. Dan apakah Sekolah Gajah Wong pernah secara khusus mencoba biar lebih banyak laki-laki gitu atau memang kebanyakan perempuan atau gimana? Iya, kebanyakan perempuan. Kami belum pernah sih kalau misalnya mencari khusus laki-laki gitu. Biasanya kan kalau yang dicari kayak khusus perempuan gitu atau perempuan lebih diprioritaskan nah, gitu. Belum juga sih, belum pernah apa namanya kayak laki-laki diprioritaskan gitu, belum pernah sih. Tapi memang kebutuhan akan adanya volunteer atau guru apa namanya dari gender selain perempuan itu penting gitu, karena memang kaitannya kan di bagaimana anak tuh melihat contoh, mungkin ada yang berbeda gitu. Itu jadi apa namanya dinamika yang menarik dan baik juga untuk perkembangan anak sih gitu. Latar belakangnya kebanyakan mahasiswa, mahasiswa baru lulus gitu. Balik lagi nih ke Sekolah Gajah Wong, itu kan menjunjung tinggi nilai inklusi ya. Jadi selain tadi untuk membantu teman-teman agar tidak lagi turun ke jalan, dan juga ada adminduk. Apa sih yang membuat adminduk itu penting khususnya untuk teman-teman kecil ini? Nah, jelas untuk ke jenjang selanjutnya gitu, karena di Sekolah Gajah Wong sendiri kan kami tidak menuntut administrasi penuh gitu untuk masuk sekolah gitu, tapi kami menuntut untuk apa namanya pengecekan data gitu. Tujuannya itu tadi untuk melihat siapa yang sudah punya dan siapa yang belum punya. Kalau yang belum punya supaya kita bisa usahakan gitu. Itu penting untuk ke jenjang selanjutnya, karena di SGW kan belum ada juga tuh SD, SMP, SMA gitu. Sementara untuk mereka perlu ya untuk pendidikan tersebut gitu di Indonesia itu perlu ya gitu. Oke, nah terus juga terkait yang membedakan Sekolah Gajah Wong itu, kemarin kami dapat info terkait metodenya ya, menggunakan metode tematik. Nah, mungkin bisa dijelaskan metode tematik itu seperti apa dan kenapa sih sekolah SGW itu memilih metode tersebut dalam pengajarannya? Metode tematik, ya jadi tematik itu temanya berdasarkan tema kan, belajarnya berdasarkan tema selama 3 bulan gitu. Jadi yang milih tema itu anak-anak yang memilih tema didampingi oleh fasilitator gitu. Mereka yang menentukan 3 bulan ke depan nih mau belajar apa nih, seperti itu yang dimaksud tematik itu. Jadi semua pembelajaran, serangkaian pembelajaran itu pijakannya itu tema tersebut. Itu untuk memotivasi juga belajar anak ya, karena tema tersebut kan berasal dari dia, itu pilihan dia gitu. Harapannya itu juga bisa meningkatkan antusiasme dan ketertarikan anak-anak gitu dalam belajar gitu sih. Jadi dan ada tujuan akhir gitu, proyek gitu, sehingga membiasakan untuk melakukan sesuatu ada tujuannya gitu dan berproses gitu untuk mencapai tujuan tersebut gitu sih. Oke, dan selain metode tematik, kemarin juga teman-teman kecil itu diajak untuk keluar ya, melihat lingkungan sekitar. Ya, Itu betul. yang dimaksud seperti apa sih, Mbak? Kegiatan hari Kamis itu apa ya, outing sosial gitu. Sosial itu kan ada mengenal diri dulu gitu, kemudian lingkungan sekitar, keluarga, dari yang kecil diri, keluarga, terus tetangga gitu, terus lingkungan tempat kita tinggal dan tempat kita bersekolah gitu sih. Itu yang dimaksud keluar di setiap minggunya tuh itu. Ada juga outing untuk aktivitas misalnya special day gitu. Tergantung topik special day-nya yang diambil apa gitu. Nah, itu
sering juga kami outing keluar gitu, dan juga outing itu ada di akhir tema itu. Jadi untuk melihat langsung secara real apa yang dipelajari selama ini di kelas gitu, jadi ngelihat langsung gitu. Nah, berarti tujuannya itu untuk memperkenalkan teman kecil kepada lingkungan Yes, sekitarnya betul, gitu ya. yang lebih kecil, yang lebih dekat dan lebih jauh juga. Oke, nah terakhir nih ke depannya kalau SGW ada yang mengajak berkontribusi, maksudnya bekerja sama mungkin dengan pemerintah itu apakah terbuka atau? Terbuka banget sih, justru kami juga ingin mendorong ya untuk pemerintah seperti itu bisa melihat Sekolah Gajah Wong gitu, meskipun belum terdaftar ya gitu. Namun inisiatif ini sudah sangat lama terus bergerak dan aktif begitu, dan juga berdampak nyata gitu di lingkungan sekitar gitu, supaya bagaimana dipertimbangkan sebagai satu ruang atau ya satu ruang pendidikan yang bisa disupport juga oleh pemerintah. Cuman kami nggak tahu ruang seperti ini tuh di mana sih posisinya di pemerintah gitu, karena hampir selalu yang ada itu kan yang sudah terdaftar gitu kan, yang sudah legitimate seperti itulah gitu. Nah, kami nggak tahu ruang yang seperti ini tuh ada di mana kalau di mata pemerintah itu, atau bahkan dinas pendidikan, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Mariam sudah mau mampir ke podcast Cerita Pijar. Oke, sama-sama. Terima kasih juga, Gaby. iya terima kasih juga penyala sudah nonton podcast ini, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Gaby pamit undur diri dan juga Mbak Mariam, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, dadah. Dadah.